Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi anzala al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ketua dan seluruh pengurus Masjid Nurul Huda yang saya hormati, Bapak dan Ibu jemaah salat fardu subuh Ramadan yang ke-17 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bermohon kepada Allah semoga Allah menerima segala amal kita dan mengampunkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam buat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita akan kaji lagi tentang pentingnya istighfar dalam kehidupan kita. Inilah yang akan kita kaji subuh ini insyaallah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi menulis satu bab dalam kitab beliau yang beliau tulis dengan nama Al-Azkar. Kitab Al-Azkar, beliau menulis satu bab tentang babul istighfar. Bab tentang istighfar. Ternyata Bapak dan Ibu, istighfar ini penting dalam kehidupan seorang hamba yang beriman kepada Allah. Istighfar adalah permohonan kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang duduk-duduk nih saya yakin masih butuh ampunan Allah. Betul atau tidak? Ada enggak yang tak butuh? Angkat tangan. Enggak ada, Pak. Enggak ada, Pak ya. Ini penting, Pak. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh Allah akan masuk surga. Beliau pembuka pintu surga. Amalan beliau makbul. Perilaku beliau sangat mulia. Bahkan kita diperintah oleh Allah untuk mengikutinya sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita diperintah oleh Allah untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat lain Allah juga sebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Luar biasa, Pak. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap saja beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, Nabi itu beristighfar dalam satu hari berapa kali Bapak dan Ibu?
Masya Allah, 70 kali. Jadi Nabi beristighfar satu hari 70 sampai 100 kali dalam satu hari. Awak berapa kali sehari, Pak Bu? Masya Allah. Ya Pak Haji ya. Kita Pak, paling kita beristighfar 5 waktu dalam satu hari semalam. Itu pun jumlahnya seketek. Nah itu 3. Ketahuan Ibu ya. Iya kan? Zuhur 3. Asar 3. Maghrib 3. Isya tadi pun taklah berbunyi itu loh. Ya kan dalam hati ya. Bahkan lewat. Kalau 3 satu kali 5 berapa kali semua? Baru 15 kali satu hari. Allahu Akbar. Nabi berapa kali? 70 kali. Jadi Nabi itu beristighfar 70 marrah. 70 kali, bahkan mi'ata marrah. 100 kali. Padahal beliau dijamin masuk syurga. Bapak dan Ibu, kira-kira ada jaminan buat kita masuk syurga apa tidak ya? Coba tengok di rumah ada enggak? Tengok dulu ya, jaminan masuk syurga. Cuman kita berharap masuk syurga. Wa adhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami Allah ke dalam syurga bersama orang-orang yang Engkau cintai. Luar biasa Bapak dan Ibu. Maka Bapak dan Ibu, istighfar itu penting. Karena yang akan meraih ridha Allah itu tentu saja mereka yang suka, yang selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu, carilah nanti waktu beristighfar kepada Allah. Perbanyak beristighfar kepada Allah. Bolehkah kita beristighfar Bapak dan Ibu sambil duduk? Boleh. Sambil berdiri? Boleh. Sambil berjalan? Boleh. Yang tak boleh itu kapan? Itu dia. Sedang berada di tempat yang tidak bersih, yang tidak layak. Tapi kalau sedang di toilet, Bapak dan Ibu berzikir juga, itu luar biasa. Terlalu soleh mungkin. Ya kan? Dalam toilet, astaghfirullahalazim. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kalaupun dalam toilet, itu jangan sampai keluar ya, cukup di dalam hati. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, nah, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfir li zambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Allah mengingatkan kita. Wastaghfir. Istaghfara yastaghfiru. Istighfar. Kata Allah, wastaghfir, beristighfarlah. Ini perintah, Pak. Kalau Allah memerintahkan kita beristighfar, Bapak dan Ibu lakukan. Allah pinginkan kita, lisan kita tuh Pak, keluarnya itu bukan caci maki, bukan mengumpat puji, bukan fitnah, bukan menyakiti, tapi yang keluar dari lisan kita itu apa? Kalimat istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Itu sepatutnya. Cuman kan kadang-kadang kita Bapak dan Ibu, bukan itu yang keluar. Apalagi kalau sudah dipancing emosi. Ya kan? Oh, dipancing emosi itu jarang keluar istighfar, Pak.
Cuman orang yang menyuruh kita istighfar. Pak Haji istighfar, Pak Haji, istighfar Pak Haji. Orang pula yang menyuruh kita istighfar. Ya kan? Marah dia. Kata kawan sebelah, Pak Haji istighfar, Pak Haji istighfar. Yang Pak Haji itu sudah marah. Tidak hanya mukanya yang merah, telinganya pun merah. Begitu dahsyatnya, Pak. Pak, Bu, ketika Bapak dan Ibu marah, maka redakan marah itu dengan memohon kepada Allah. Istighfar. Astaghfirullah. Allah akan tolong kita, Pak. Allah akan bantu kita. Bapak dan ibu punya kesulitan, minta tolong kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah, istighfar. Istighfar itu Bapak Ibu menunjukkan kita memiliki keinginan yang sangat luar biasa untuk diampunkan oleh Allah dosa-dosa kita. Mungkin Bapak dan Ibu yang sudah pernah haji, yang sudah pernah umroh, ada kawan yang bercerita kesulitannya dalam melaksanakan ibadah di Mekah, di Madinah, bahkan tak jarang ada juga yang sesat mau pulang. Tak tahu jalan mau pulang, mungkin karena kesombongannya, mungkin karena keangkuhannya. Bagaimana dia bisa lepas? Beristighfar. Ketika dia beristighfar, Allah akan mudahkan dia. Ketika dia beristighfar, Allah akan bantu dia. Ada orang yang tak nampak Ka'bah. Sebesar itu Ka'bah, tapi bisa tak nampak sama dia. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin saja, Pak. Bahkan ada orang yang sudah sampai di Masjidil Haram, dia mau pulang. Mau pulang, Pak. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin. Apa salahnya? Apa dosanya? Wallahu a'lam, kita tak tahu, Pak. Padahal itu satu-satunya tempat yang luar biasa. Allah pelihara, Allah muliakan. Bapak dan Ibu yang bisa untuk menolong kita adalah Allah. Maka minta istighfar. Allah akan berikan Bapak dan Ibu kemudahan. Dosa kita diampuni, Allah akan sayangi kita, dan Allah akan bantu kita. Bapak dan Ibu ketika membaca Al-Quran, ada kalimat ampunan, di situ akan muncul kalimat sayang Allah. Contoh, innallaha ghafurun rahimun. Jadi ketika Bapak dan Ibu nanti membaca Al-Quran, ketika ada kalimat ampunan ghafurun, lazimnya akan ada rahimun. Ghafurun rahimun. Allah Maha Pengampun, Allah juga Maha Penyayang. Maka Allah perintah kita wastaghfir, beristighfar, lizambika, karena dosa-dosa kita. Minta ampunlah terhadap Allah. Betapa banyaknya perilaku-perilaku kita, dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beristighfar, Allah minta apa? Lalu Allah ampunkan enggak dosa kita? Allah ampuni. Di mana buktinya? Allah itu Maha Pengampun. Innallaha ghafurun rahimun. Allah itu Maha Pengampun, Pak. Beda dengan kita. Kita nih, Pak, ada yang pemaaf, ada pula yang sulit memaafkan, dan bahkan sulit juga untuk minta maaf. Kalaupun dimaafkan Bapak dan Ibu, belum tahu dia menyayangi orang yang dimaafkan itu,
sama seperti sebelum punya masalah, Pak. Tak percaya kita buktikan. Bapak dan Ibu, ini kita ini tidak ada yang bermasalah nih. Salam kita berapa kali dalam 1 jam itu tuh? Selesai sholat bersalam, mau 3-4 kali kita bersalam, mau enggak? Mau. Sebelum sholat kita bersalam. Selesai sholat, bersalam, ya kan? Nanti mau pulang, salam lagi. Jumpa di luar, salam lagi. Itu dipastikan tak ada masalah tuh, Pak Bu. Tapi kalau Bapak lagi bermasalah dengan dia, coba, mau enggak bersalam dengan dia? Nah, kan? Padahal dekat kita sholatnya tadi tuh, jangankan bersalam nengok muka dia saja, tak mau, Pak. Dekat kita tuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau dihadapkanlah muka dia tuh penuh, nampak muka Bapak tuh. Ya Bu ya? Nampak muka Ibu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi karena gaek kau sebelah, Assalamualaikum warahmatullahi. Sikit aja gitu aja, Pak. Takut betul nengok muka sebelah tuh. Allahu Rabbi. Muka yang di sana tuh tak suka dengan muka yang di sini. Masya Allah. Macam Piramli aja. Ya kan, Pak? Muka di sana tuh tak suka dengan muka yang di sini. Ini gawat ini, Pak. Maka Bapak dan Ibu, Allah sangat berbeda. Allah Maha Pengampun. Mintalah ampunan Allah, apalagi di bulan Ramadan. Dengan manusia sulit, Pak. Tak percaya, Bapak buktikanlah. Kalau Bapak bermasalah dengan orang itu, nah minta maaf. Oke, Pak RT, Pak RW sudah mendamaikan kita, Pak. Sudah didamaikan RT nih, sudah didamaikan RW kita dengan dia nih. Besok pagi jumpa di masjid sholat subuh. Kira-kira seperti sebelumnya kah ramahnya? Nah, ya kan? Dipertanyakan tuh, Pak. Walaupun dia ngomong tapi tidak seramah yang dulu. Kalau sebelum bermasalah, bestie. Bestie betul dia, Pak. Sampai nelponnya bisa lama tuh, mau setengah jam. Panas tuh handphone tuh. Tapi kalau sudah bermasalah, jangankan nelpon, ngangkat telepon saja, tak mau dia, Pak. Sudah dimaafkan ini, masih berat, Pak. Kenapa? Karena kita kalau sudah bermasalah, lalu kita damai, belum tahu kita saling menyayangi, Pak. Itu dia manusia. Oh. Iya, Pak. Awaklah memaafkan juga. Sebab datuk lah memberikan solusi. Dikumpulkan datuk tu awak. Iko kemanakannya, kau kemanakannya juga. Sama-sama keponakan. Dan selesai masalah. Besok bapak dan ibu jumpa. Tak penuh kasih sayang. Ada je rasa di hati tu menengoknya tu nak muntah. Parah tu bapak ibu. Parah tu. Kalau ada bapak dan ibu seperti itu, yuk istighfar lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersihkan hati kita tuh, Pak. Kenapa? Karena manusia adalah tempatnya melakukan salah dan dosa. Mohonkan kepada Allah, bersihkan hati. Ketika hati bersih, baru kita bisa menerima orang yang bermasalah dengan kita. Maka Bapak dan Ibu, kalau kita bersalaman itu, mohon maaf zahir dan batin. Zahirnya kita maafkan, batin juga. Bukan hanya sekedar di mulut saja, tapi benar-benar di batin kita. Maka kalau ada orang Bapak dan Ibu sudah memaafkan, sayangi mereka. Sudah dimaafkan salahnya, sayangi dia. Bagaimana cara menyayanginya? Kalau dekat rumah, bilang sama istri, Ma, nah, besok gulai baung yang kita buat tuh antarkan ke Bapak itu 1 potong ya.
Masya Allah. Tapi itu belum tahu bisa tuh Pak Bu. Kalau sebelum bermasalah 3 potong diantarkannya Pak. Sebelum bermasalah Pak Haji. Begitu bermasalah yang 3 potong itu pun dihitungnya. Memang lain Bapak tuh ya. Awak begitu baik dengan dia. Nah kalau awak buat sambal itu dikasih dengan dia tuh. Sejak dia kaya nih. Semua dibacanya tuh Pak. Kenapa? Karena hati tak enak. Karena hati bermasalah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Perbanyak istighfar. Agar kita belajar bagaimana memaafkan orang lain. Allah Maha Pengampun. Ketika Allah sudah mengampuni kita Bapak dan Ibu. Allah menyayangi kita. Ada enggak orang yang Allah ampunkan lalu Allah putuskan langsung rezekinya? Ada? Silakan cek Pak. Enggak ada. Allah tetap berikan rezeki. Kalau kita, Pak, walaupun sudah kita maafkan, kalau mau datang dia ke rumah, kita bilang, maaf ya, saya lagi tidak di rumah. Kita tutup pintu tuh, agar dia tak di rumah. Walaupun kita di rumah. Ini parahnya. Walaupun kita sudah memaafkan. Maka manusia, Bapak dan Ibu, sekalipun dia sudah memaafkan, tapi belum tahu bisa saling menyayangi. Oleh karena itu, Nabi berpesan Pak, jaga silaturahim agar kita saling menyayangi. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita beristighfar itu? Kapan saja. Wasabbih dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala bil asi wal ibkar. Kapan? Boleh petang, boleh pagi. Atau sering juga disebut siang dan malam. Beristighfarlah Pak, siang dan malam, pagi dan petang. Maknanya kapan ada waktu beristighfar. Tidak ada waktu yang kita khususkan. Silakan. Ada waktu yang kita khususkan. Silakan Pak. Karena Allah butuh kita ini menjadi manusia yang terbaik. Khairun nasi, manusia yang baik siapa? Man tala umuruhu, mereka yang lama hidupnya. Lama hidupnya, Pak. Panjang umurnya dan semakin baik, wahasuna amalu, semakin baik amalnya. Semakin tua dia, semakin baik amalnya. Semakin berumur dia, semakin baik amalnya. Jangan terbalik. Wasyarrun nasi, manusia yang tidak baik, mereka yang tola umuru, panjang umurnya, wasa'a amalu, buruk amalnya. Maka ada istilah orang tua kita dulu, tua-tua, keladi. Semakin tua, ya parah nih. Masya Allah. Sepatutnya kan semakin tua dia semakin membaik. Ibarat padi, semakin berisi, semakin merunduk. Jangan terbalik. Kalau naik dia dipastikan tak berisi itu. Ya Pak ya. Di padi itu kalau dia merunduk, ini mantap ini adalah padi yang bagus. Tapi kalau dia naik tegak itu hampa tuh. Walaupun nampaknya dari jauh bagus tapi ternyata hampa. Dulu juga pernah kita belajar Bapak dan Ibu, tong kosong nyaring bunyinya. Apa maknanya tuh? Tidak ada isi. Ya kan? Bentuknya memang bagus, tapi ketika di toko berbunyi. Tapi kalau besi padu di toko tak berbunyi, Pak. Dia diam-diam saja tapi amalnya luar biasa. Hadirin Bapak dan Ibu, jantaka takasupului. Oi, Mak. Luar biasa Pak Ji ya. Masya Allah. Bentuknya mantap tapi ketika di tanah,
Tak cocok. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk munculkan istighfarnya pagi, petang, malam, kapan saja beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar itu penting. Untuk apa? Lizambika, untuk memohon ampun dosa-dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya juga, wastaghfirullah. Beristighfarlah kalian semua kepada Allah. Beristighfar kita semua kepada Allah. Apa sebab? Innallaha kana ghafurar rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Rahimah. Apa makna Rahimah? Rahman, Rahim, Maha Penyayang. Itu dia, Pak. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Penyayang. Kita Bapak dan Ibu belajar dari sifatnya Allah. Sifat Allah itu pengampun. Sifat Allah itu penyayang. Ghafaran. Rahiman. Kita jangan menjadi orang yang tak mau memaafkan. Allah itu kaya, tapi Dia pemaaf. Kita saja miskin, tak mau memaafkan, parah. Sudahlah miskin, tak mau pula memaafkan orang. Waduh, kalau orang kaya maka tetangga bilang wajarlah. Dia kaya, wajar saja dia tidak memaafkan, kata orang. Yang namanya memaafkan, kaya atau tidak ada kata wajar dia tidak memaafkan. Semua kita mesti saling memaafkan. Orang kaya memaafkan, orang miskin memaafkan. Semua kita saling memaafkan. Karena Allah mencontohkan kepada kita agar kita menjadi orang yang pemaaf. Allah tuh bersifat pemaaf. Nabi juga bersifat pemaaf. Nabi saja pemaaf, apalagi kita. Tapi kita Bapak Ibu, Nabi pemaaf, kita tak menjadi pemaaf. Kita sampaikan, pemaaf itu bagus. Nabi saja pemaaf. Apa jawabnya? Itu Nabi kan Pak Ustadz. Nah, itu yang parah tuh. Awak tidak sama dengan? Kalau itu jawabannya parah tuh, Pak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Bapak dan Ibu memahami Nabi itu sebagai uswatun hasanah, yuk kita belajar bagaimana kita untuk memaafkan orang lain. Ketika Bapak dan Ibu bisa memaafkan, ayo mulai. Ramadan ini bulan yang bisa menyejukkan hati. Ramadan bulan bisa menenangkan hati. Maka hati itu Bapak dan Ibu bukakan pintunya agar bisa meminta ampun dan bisa memaafkan. Jadi meminta maaf dan memaafkan. Jangan sampai Bapak dan Ibu hati tertutup. Apa dia bilang? Tidak akan saya maafkan sampai mati. Parah betul tuh. Apa betul salahnya tuh? Sampai mati kok tidak dimaafkan. Apa betul salahnya? Separah-parahnya Bapak Ibu, manusia takkan sama dengan batu, Pak. Batu saja Bapak dan Ibu masih bisa pecah, betul? Batu saja bisa keluar di dalamnya air, betul? Batu keras. Lalu kenapa kita punya hati yang lembut tak bisa muncul yang baik? Ini luar biasa, Pak. Ternyata hati ini kalau dia keras, ini berbahaya.
maka hati yang lembut bapak dan ibu muncul di sana, bisa memaafkan dan juga bisa meminta maaf untuk manusia. Untuk Allah segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allazina taqau inda rabbihim. Mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada mereka apa? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Allah berikan kepada mereka itu surga yang mengalir di bawahnya sungai yang penuh kenikmatan. Berapa lama mereka di surga? Khalidina fiha. Kekal selama-lamanya. Di dalam surga diberikan lagi apa? Fiha azwajum mutahharah. Diberikan pasangan yang suci. Siapa pasangannya? Suami dan istri mereka. Suci. Tidak ada lagi haid. Tidak ada lagi perilaku-perilaku yang tidak baik. Kalau istrinya di dunia kemarin cerewet, besok di surga tak cerewet lagi. Kalau suaminya kemarin di dunia itu sempili, nah di hari akhirat besok di surga tak sempili lagi. Tapi yang hadir ini baik-baik semua. Alhamdulillah. Hadirin Bapak Ibu ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanum minallah. Allah ridho buat mereka. Wallahu basirum bil ibad. Allah melihat apa yang dilakukan oleh hamba. Semua hamba Allah perhatikan. Semua hamba Allah lihat. Tak ada satupun yang tertutup dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, orang-orang yang beriman mereka akan mengatakan, apa kata mereka? Allazina yaqulun, mereka berkata, Rabbana innana amanna. Ya Allah, kami beriman kepadamu ya Allah. Oleh karena itu, faghfir lana dzunubana. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Faghfir lana dzunubana. Ampunkan dosa-dosa kami ya Rabb. Ramadan ini kami mohon kepadamu ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Apa sebab? Engkaulah yang Maha Pengampun. Wa qina azabannar, dan jauhkan kami dari azab neraka. Jadi orang-orang yang beriman tuh Bapak dan Ibu, lisan mereka beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Jadi Bapak dan Ibu jangan pernah berhenti meminta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita Bapak dan Ibu manusia yang tak luput dari salah dan dosa. Jadi semua kita perlu Pak. Perlu kita meminta ampun. Karena tak ada yang bisa mengampunkan dosa kita kecuali Allah. La yaghfiruz dzunuba illallah. Tak ada yang mengampunkan dosa ini Pak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita memahami agar kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman, ketika mereka melakukan perilaku yang tidak baik, wa may ya'mal su'an, mereka melakukan perilaku yang buruk, aw yazlim nafsah, kemudian mereka menzalimi diri mereka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, summa yastaghfirillah, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, ya Rabb, ampunkan dosa kami ya Rabb. Yajidillaha ghafurur rahima, Allah akan berikan mereka ampunannya. Allah berikan kepada mereka ampunannya. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, nilai seorang hamba yang dekat kepada Allah itu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kita yang merasa seorang yang beriman kepada Allah, mustahil Bapak dan Ibu tidak mau memohon ampun kepada Allah.
Cuman tinggal lagi Pak Bu, volume kita banyak atau sedikit. Maka Ramadan ini Pak Bu, yuk munculkan Bapak dan Ibu untuk memohon ampunan Allah itu lebih banyak lagi. Ini kalau ditengok-tengok kita nih Bapak dan Ibu sudah baik nih. Itu dalam pandangan kita, tapi kalau dalam pandangan Allah belum tahu. Maka ketika kita pingin Allah itu ridho kepada kita, yuk minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi Bapak dan Ibu lisan kita dengan zikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, ucapkan kalimat tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah inginkan kita wastaghfir, beristighfarlah kepada Allah, wasabbih, bertasbihlah kepada Allah. Bahkan kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani fil lisan wasaqilatani fil mizan wahabibatani ilar rahman. Ada dua kalimat kata Rasulullah, ringan diucapkan di lidah, namun berat timbangannya di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana kalimat yang dua itu? Satu, mengucapkan subhanallah wa biham. Yang kedua, subhanallahil azim. Ini dua kalimat ringan, Pak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Baca banyak-banyak. Bahkan Nabi sampaikan lagi, man qala, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, mi'ata marrah, 100 kali dalam satu hari, Allah akan ampunkan dosa mereka, sekalipun dosa mereka sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Luar biasa tuh Pak. Ramadan yang penuh dengan tempat ibadah. Mari Pak munculkan kalimat-kalimat itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Itu kalimat luar biasa. Sampai kalimat ini pun saat tawaf cukup itu saja dibaca. Banyak doa yang mau dibaca saat tawaf tuh Pak. Tapi kalau memang tak bisa cukup kalimat itu saja, Allah berikan luar biasa kepada pembacanya. Masya Allah, setiap keliling Ka'bah itu dia baca, kecuali rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, maka Allah berikan kepada dia ampunan-ampunan yang luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jelaskan lagi, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Beristighfarlah kepada Allah. Setelah itu ikuti dengan bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hamba tak luput dari salah. Setiap hamba tak luput dari perilaku-perilaku yang keliru. Yuk Bapak dan Ibu, mulai subuh ini, ambillah kesempatan untuk selalu memohon kepada Allah dengan membasahkan lisan kita beristighfar. Apa sebab? Istighfar adalah cara kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua perilaku kita yang salah, Allah Azza wa Jalla beri ampunan, dan Allah jadikan kita sebagai hambanya yang soleh. Insya Allah. Itulah doa yang kita baca setiap selesai berwudu. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Yang ketiga, waj'alni min ibadikas sholihin. Hamba yang soleh itu Bapak dan Ibu, lisannya selalu berzikir, lisannya selalu beristighfar, lisannya selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basahkan lisan kita dengan selalu berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inilah kajian kita subuh ini.
Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Sudah masuk waktu syuruk, berapa menit lagi? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kayaknya sudah sangat pas Pak ya. Masya Allah. Itu saja kajian kita. Kita tutup baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.